Usai menerima keluhan dari ratusan warga soal wabah lalat, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kandang ternak ayam potong milik keluarga Abdul Mufid yang berada di Desa Tambakan, Kecamatan Gubuk pada Senin siang. Dari hasil sidak, Dinas Peternakan dan Perikanan melalui Kepala Bidang Sarpras dan Penyuluhan selanjutnya akan melakukan pembinaan agar di setiap panen ayam tidak memunculkan wabah lalat yang mengganggu kenyamanan warga sekitar. Dan terkait perizinan, Dinas Peternakan dan Perikanan masih akan melakukan pengkajian lebih lanjut dengan dinas terkait lainnya. Meskipun ini sudah nggak ada lalat lagi, tapi tetap mungkin ada pembinaan, Bu. Kalau melihat seperti ini, harus kita lakukan pembinaan, Mas, agar tidak terjadi lagi kejadian yang seperti ini yang bisa menimbulkan kemarahan warga. Karena untuk kemarahan warga itu kan kita tidak bisa memprediksi bagaimana sampai seberapa besar kemarahan warga itu. Jadi harus kita lakukan pembinaan. Ini menjadi menjadi pemikiran kita, menjadi PR kita untuk selalu melakukan pembinaan kepada peternak ayam, terutama yang sudah ada peristiwa seperti ini. Untuk izin sendiri masih butuh kajian lebih lanjut, Bu, ya? Betul. Dari beberapa kajian hingga saat ini kandang ayam milik Abdul Mufid ini masih disinyalir belum mengantongi izin lengkap. Melalui sambungan telepon Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Grobogan menyampaikan, hingga saat usaha peternakan milik Abdul Mufid belum masuk dalam data perizinan online Single Submission atau OSS. Kalau mungkin nanti izin ternyata memang tidak atau belum ada, Pak, itu sebenarnya tindakan apa sih, Pak? Mungkin dari pemerintah kabupaten sendiri, Pak, biasanya gimana, Pak, itu? Kalau yang belum ada izin ya jelas kita untuk segera mengajukan perizinan. Nah kemudian kalau memang memenuhi syarat ya kita keluarkan. Kalau belum, apalagi yang sudah, kita adakan pembinaan. Kan ada standar-standar pemenuhan yang harus dipenuhi. Nah kalau memang memenuhi persyaratan kan juga tetap harus jalan. Kan ada aturan-aturannya, kita nggak serta-merta bisa memberhentikan. Kalau memang tidak memenuhi syarat ya kita ajukan. Karena sekarang izin lewat OSS, yang bisa mencabut izin, kalau sudah punya izin, mencabut adalah lembaga OSS. Kita hanya bisa mengusulkan dengan catatan-catatan tertentu gitu ya. Kalau untuk OSS sendiri itu apakah salah satu syaratnya harus ada izin lingkungan dulu, Pak? Barengan nggak apa-apa, Mas, bareng. Ya memang harus ada begini. Kalau daftar di OSS itu di situ nanti yang membaca pemenuhan apa saja itu ada di OSS itu. Nah tentunya juga harus ada izin. Jadi yang diajukan izinnya itu kan ada skala prioritas, maksudnya ada perizinan itu ada skalanya, ada risiko berdasarkan risikonya ya, ada risiko rendah, menengah tinggi lah kan itu. Nanti ada di dashboard itu mensyaratkan yang harus dipenuhi ini harus dipenuhi ini ada di situ. Jadi setiap izin beda-beda sehingga nanti bacanya di dashboard OSS. Bahkan ke staf untuk segera koordinasi dan untuk cek ke lapangan sekaligus kita mengadakan pengawasan ke sana. Ini nek pengakuan dari pengusaha kan memang sudah punya izin, Pak. Tapi kalau pengakuan kan harus kan baru pengakuan, kan harus ditunjukkan buktinya atau Mas. Kalau pengakuan gampang aku. Harus ditunjuk. Sangat disayangkan usaha peternakan ayam yang berdiri sejak 2018 silam dan mampu menghasilkan jutaan ekor ayam potong tanpa mengantongi izin. Sepertinya minim pengawasan serta dugaan pembiaran dari pemerintah Kabupaten Grobogan menjadi penyebab menjamurnya usaha bodong ternak ayam potong. Tercatat di Desa Tambakan ada 7 usaha ternak ayam potong dengan skala besar yang disinyalir belum mengantongi izin lengkap. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Suwarno Harian Siber TV mengabarkan.